Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama Maurits, salam jumpa bersama Market. Kembali lagi kami datang menghadiri rekan trader semuanya, membawakan analisa harian buat rekan trader. Hari ini hari Senin, I love Monday, Senin yang penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Tanggal 29 April tahun 2024. Dan kita semua berdoa agar nanti malam Indonesia bisa memenangkan pertandingan di semifinal melawan Uzbekistan. Yes. Oke rekan trader, memasuki hari Senin yang sangat luar biasa. Seperti biasa di hari Senin ini, sebelum kita berbicara lebih banyak, saya selalu mereview apa yang telah saya prediksikan dalam satu minggu ke depan. Oleh karena itu, mari coba kita lihat langsung di platform bagaimana prediksi yang telah saya buat untuk satu minggu ke depan sebelum nanti kita masuk di analisa harian kita. Oke rekan trader, untuk prediksi selama satu minggu ke depan kita telah mengulanginya karena kemarin saya telah membawakannya, tapi tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Kita coba lihat kembali lagi rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika, saya masih memprediksikan bahwa kemampuan indeks dolar Amerika untuk naik lebih tinggi lagi masih ada. Karena saya memprediksikan nanti di saat rapat FOMC dan non-farm payroll adalah trigger di mana masih bisa membuat dolar Amerika ini naik. Saya memprediksikan sampai 106.813, tapi tidak terlalu kemungkinan juga bisa terjadi pelemahan sampai di 104.726. Begitupun juga untuk euro angkel saham dolar. Saya memprediksikan bahwa dia ini masih bisa punya peluang naik sampai level tertinggi di 1.07979. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa non-farm payroll dan rapat FOMC ini bisa menjadi trigger. Bisa menjadi trigger karena nanti akan diputuskan tentang kenaikan tingkat suku bunga atau tentang pergerakan tingkat suku bunga yang akan terjadi. Begitupun juga rekan trader bisa lihat pound sterling sama juga. Walaupun saya memprediksikan dia ini akan naik sampai di 1.25949, tapi tidak terlalu kemungkinan juga dia mengalami pelemahan sampai level paling terendah di 1.23479. Untuk gold saya masih tetap melihat arah gold karena arah gold ini dia bimbang. Bimbangnya itu karena perang udah mereda. Bimbangnya itu juga karena The Fed ini masih mencari tahu apa yang akan terjadi dengan tingkat suku bunga. Rapat FOMC nanti yang akan melandasi bagaimana tingkat suku bunga ke depan. Oleh karena itu, saya tetap memprediksikan memang gold ini dia akan mencoba sampai ke 2.392 atau taruhlah 2.400. Ya. Tapi tidak terlalu kemungkinan juga dia tuh bisa turun sampai di posisi keluar dari level 3000 di sekitaran 2266. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD Yen Jepang saya memprediksikan dia ini mencoba naik sampai level tertinggi di 160.877. Ya, tapi tidak terkemungkinan juga pelemahan bisa terjadi dan dia bisa turun sampai di level terendah di posisi 154.492. Itu adalah arah pergerakan yang telah saya prediksikan untuk satu minggu ke depan ya rekan trader ya. Oke. Sekarang kita berbicara tentang tema. Tema harian yang saya angkat pada hari ini adalah emas bimbang akibat langkah The Fed. Nah, ini dia. Ini nih judul yang sangat luar biasa. Emas galau, emas bimbang. Ya. Jadi judulnya adalah emas bimbang, emas galau akibat langkah yang diambil oleh The Fed. Kenapa saya angkat judul ini? Karena gini rekan trader. Emas ini terus terang dia lagi bimbang karena pertama, dia mau naik oke, tapi dia punya kemampuan turun pun juga nih sangat luar biasa. Dia akan naik apabila terjadi geopolitik peperangan antara Israel dengan Iran semakin bergejolak. Akan tetapi siklusnya ini sudah mengalami pelemahan. Akibat dari siklus yang terjadi di mana peperangan ini semakin mereda, dia ini menjadi tembok pembatas terhadap arah kenaikan yang terjadi terhadap emas. Ya. Tapi di satu sisi rekan trader, tadi sisi geopolitik. Tapi di sisi fundamental ekonomi, kita harus lihat bahwa nanti pada Kamis dini hari, FOMC itu akan mengadakan rapat pertemuan dan akan mengeluarkan statement. Nah, menurut perkiraan bahwa kebijakan tingkat suku bunga masih tetap dipertahankan. Artinya kalau masih tetap dipertahankan dengan tendensi hawkish, ini
akan membuat tekanan yang kuat terhadap emas. Karena apabila hawkish artinya dolar Amerika ini perlahan-lahan dia akan naik. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas punya tembok pembatas yang kuat untuk bisa lebih tinggi lagi. Walaupun saya memprediksikan bahwa dia akan mencoba sampai ke 3.400, akan tetapi trigger yang paling utama itu adalah statement yang akan dikeluarkan oleh The Fed pada rapat FOMC nanti. Kita tahu bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang tadinya dijadwalkan bulan Maret tidak jadi. Bulan Juni ini pun juga, kemungkinan besar pun juga tidak jadi dan beralih ke bulan September. Karena awalnya 60% bilangnya bulan Juni. Tapi setelah dilihat polling, hanya 15% memprediksikan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan terjadi pada bulan Juni dan lebih ke arah bulan September. Inilah yang menjadi alasan kenapa kenaikan emas ini masih benar-benar bimbang, karena semua akan menunggu langkah yang dilakukan oleh The Fed. Pada Kamis dini hari, rapat FOMC, kita akan lihat apabila prediksi di mana The Fed masih tetap mempertahankan tingkat suku bunga, artinya kemungkinan besar emas akan perlahan-lahan tergusur. Minggu lalu saya udah bilang bahwa emas memasuki zona merah. Apakah dalam minggu ini dia bisa memasuki zona merah lagi, rekan trader? Kita akan lihat sampai nanti pertemuan FOMC dan nanti ditutup pada hari Jumat di saat non-farm payroll dikeluarkan. Karena dengan kenaikan inflasi yang masih tetap terjaga, mau tidak mau The Fed mengeluarkan sikap hawkish sehingga akan membebani pergerakan emas ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada saat ini, dan seperti biasa kita akan masuk ke analisa teknikal. Untuk analisa teknikal rekan trader, kita akan masuk langsung ke indeks dolar Amerika sebagai awal dari arah pergerakan semuanya. Kita akan masuk. Oke rekan trader, untuk indeks dolar Amerika kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini rekan trader, kita lihat untuk indeks dolar Amerika pada hari ini, indeks dolar Amerika sempat naik di posisi 105, tapi tadi dia sempat turun di posisi 105.307. Tadi naik di 105.960 ya, dia turun sekarang. Walaupun sempat naik juga, sekarang dia mengalami pergerakan turun. Saya memprediksikan rekan trader, walaupun dia sempat turun kayak gini, tapi tendensinya ini dia masih, menurut saya rekan trader, untuk saat ini saya memprediksikan bahwa dia agak sedikit mengalami pelemahan. Dia agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader ya. Tapi dalam analisa saya, kalaupun dia melemah, pelemahan paling terendah itu menurut analisa saya itu sampai di level paling terendah di seputaran sini aja. Nah, 105.17. Tapi hati-hati, pembalikan arah, malahan dia bisa kembali naik lagi sampai level yang paling tertinggi menurut saya itu dia akan bisa menyentuh level ketinggian paling maksimal itu di seputaran sini rekan trader ya. Nah, 105.894. Oleh karena itu 105.894 di sini sampai level paling terendah di posisi 105.137 adalah arah pergerakan yang akan terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Bagaimana ke euro Uncle Sam dolar? Rekan trader, kita akan lihat euro Uncle Sam dolar. Untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro Uncle Sam dolar arah pergerakan hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan. Ya, kita lihat seberapa besarkah penguatan ini akan terjadi. Saya memprediksikan bahwa penguatan ini bisa terjadi, tapi saya lebih sepakat apabila dia ini akan sampai di level paling tertingginya itu di 1.07397. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level sini terlalu tinggi. Ini terlalu tinggi sebenarnya, tapi 1.07397 adalah level yang bisa dicapai. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah dia bisa turun lagi dan dia bisa turun sampai level paling maksimal itu di level 1.0694 ya, atau paling rendah di seputaran 1.06853. Jadi arah pergerakan pada hari ini
Saya memprediksikan dari yang paling tertinggi 1.07390 sampai paling rendah ini di seputaran 1.06853. Bagaimana ke pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader semuanya, pound sterling, pola pergerakan pound sterling masih tetap dia agak sedikit bullish. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan yang terjadi. Bullish yang terjadi ini saya bisa bilang bahwa dia masih punya peluang naik lebih tinggi, tapi ketinggian maksimal dia ini menurut saya paling tertinggi itu di seputaran 1.25695. Hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke 1.24729. Jadi arah pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya dari level paling tertinggi di 1.25695 sampai level terendah di 1.24729. Sedangkan untuk gold, rekan trader, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa arah yang terjadi pada gold saat ini setelah dia jatuh, rekan trader. Setelah dia jatuh di posisi 2319, gold berangkat naik lebih tinggi. Ya, dia akan mencoba naik. Saya masih memprediksikan dia naik menurut analisa saya. Dia masih bisa naik. Dan kenaikan tertinggi itu menurut saya dia akan mencoba sampai level paling tertinggi itu di seputaran 2345. Dia akan mencoba menembus kembali lagi 2350. 2345 adalah level tertinggi, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level semula di posisi sini, sabar. Saya lihat dulu. Oke, posisi 2323. Jadi arah pergerakannya dari 2323 sampai level paling tertinggi di 2345. Ini arah pergerakan pada gold. Dan yang paling terakhir USD Yen Jepang. Wah, USD Yen Jepang. Kita lihat USD Yen Jepang ini dia udah keluar dari zona. Ya, waduh, dia udah turun lagi USD Yen Jepang ini. Ini saya bisa bilang, oh udah turun jauh kali nih. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan turun, waduh rendah banget ya rekan trader ya. Ini waduh kerendahan banget. Saya bisa bilang kemungkinan besar dia akan coba sampai di level 153.69689. Hati-hati pembalikan arah menurut saya dia bisa kembali balik lagi di posisi paling tertingginya itu menurut saya di posisi ini. 157.019. Jadi arah pergerakan yang terjadi dari 157.019 sampai level paling terendah itu di posisi sini. Ya. 153.689. Oke. Rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini, tapi sebelumnya mari saya mau bilang dulu buat rekan trader informasi terkini. Ya, kita lihat di sini rekan trader bisa lihat informasi terkini kalender ekonomi. Untuk hari ini kalender ekonomi kayaknya nanti pada pukul 19.00 ada IHK dari Jerman ya. Ini saja yang paling paling tertinggi ya. Sangat serius ininya. Tapi nanti besok baru mulai, apalagi hari Rabu baru mulai. Di situ data-data ekonomi yang sangat kuat. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya, dan gunakanlah analisa rekan trader untuk kesuksesan trading rekan trader semuanya. Salam Profit Indonesia.